Assalamualaikum. Nah, hari ini kita akan belajar tentang TIK. Ini merupakan pertemuan pertama kita ya. Sebelumnya kalian sudah mengisi link di mana di situ terdapat kontrak belajar kalian, yaitu tentang apa sih konsekuensi kalian yang akan diterima ketika kalian tidak mengumpulkan tugas selama 3 kali berturut-turut. Oke, beberapa memang sudah mengisi, untuk yang belum Ustazah tunggu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang TIK, yaitu tentang materi self-branding. Apa sih self-branding itu? Nah, sebelum kita mulai terlebih dahulu, kita akan membaca doa. Nah, baca doa, mulai. Amin. Oke. Selanjutnya kita langsung melangkah ke materi self-branding. Kira-kira apa sih self-branding itu? Yuk kita simak. Oke, kita masuk ke materi self-branding atau personal branding. Jadi yang sering kita dengar mungkin personal branding ya. Nah, personal branding itu tidak hanya digunakan ketika kita sedang berbisnis atau dengan kata lain yang biasa digunakan oleh orang dewasa. Tapi untuk kalian bisa juga menggunakan personal branding ini untuk keperluan yang lainnya. Jadi begini, sekarang kalian sudah memasuki semester 2 di kelas 6. Maka tahapan selanjutnya seharusnya yaitu kalian akan memasuki jenjang SMP. Nah, di SMP itu sedikit berbeda dengan di SD. Di SMP kalian akan mulai belajar tentang organisasi. Nah, organisasi apa saja? Nah, di SMP itu banyak sekali macam-macam organisasi. Mungkin yang akan kalian sering dengar atau yang sering kalian dengar sebelumnya yaitu OSIS. Salah satunya yaitu OSIS tersebut. Nah, selain itu, kalau misalkan Ustazah saya tidak akan masuk organisasi OSIS atau yang lainnya. Nah, tapi dalam berkehidupan sosial, kita adalah makhluk sosial, maka mau tidak mau kita akan tetap bersosialisasi dengan yang lainnya. Di masa pandemi seperti ini, kita akan lebih sering bersosialisasi dengan menggunakan sosial media. Nah, di sini sudah mulai banyak ya, Bun, yang menggunakan sosial media atau platform yang lainnya. Kira-kira apa saja yang biasa Ustazah temui? Mungkin di Instagram, di TikTok, di platform yang lainnya, Facebook dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang muslim, kita dibatasi oleh beberapa hal. Nah, apakah batasan-batasan tersebut mempersulit kita? Tidak. Batasan-batasan tersebut gunanya adalah mempermudah kita sebagai umat muslim. Nah, kenapa kok mempermudah tapi kita dibatasi? Karena memang pada dasarnya dalam Islam semua hal diatur termasuk dalam bersosialisasi. Nah, kenapa ada batasan-batasan tersebut tapi nyatanya batasan-batasan tersebut adalah untuk mempermudah kita? Karena batasan-batasan tersebut mempermudah kita sebagai manusia pada umumnya. Terlepas itu kita mungkin berbeda agama dengan orang lain, berbeda ras atau yang lain sebagainya, maka dari itu Islam mengatur segalanya, termasuk dalam bersosialisasi. Gunanya agar kita lebih mudah dalam menerapkan hal tersebut dan otomatis diterima oleh banyak masyarakat, termasuk yang berbeda dengan kita. Oke, selanjutnya yaitu kira-kira kalian di sosial media yang kalian gunakan apa saja sih isinya? Kalau yang memakai TikTok, ada nggak ya yang joget-joget di TikTok? Kira-kira ada nggak ya? Mungkin ada beberapa dari kalian. Jadi seperti ini anak-anak. Dalam bersosial media, kita juga memiliki batasan-batasan tertentu. Nah, seperti apa contohnya? Kita sebagai muslimah atau kalian sebagai muslimah yang sudah balik, rata-rata sudah balik ya. Nah, itu diatur dalam hal berpakaian, dalam hal yang lainnya. Oke, jadi seperti ini. Kalian di sosial media masih tetap menggunakan hijab kalian kah? Atau masih menggunakan pakaian yang sopan kah? Nah, sebagai seorang muslimah yang sudah balik, kalian memiliki batasan-batasan tertentu.
Salah satunya yaitu dalam hal berpakaian. Jadi berpakaianlah yang baik, tutuplah aurat kalian, dan jangan memperlihatkan aurat kalian kepada yang tidak berhak. Karena semua itu ada perhitungannya. Oke? Bagi kalian yang suka mungkin dengan joget-joget di TikTok, apakah boleh? Boleh saja, tapi asalkan kalian tahu batasannya. Oke, karena semua itu memiliki pertanggungjawabannya masing-masing. Mungkin kalian sekarang bisa berpikir bahwa tidak masalah seperti itu, karena kan nanti bisa dihapus atau dengan alasan yang lainnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kalian sudah mengunggah satu file ke sosial media kalian, maka setiap orang yang ada di dunia ini bisa mengaksesnya. Nauzubillah min dzalik, ketika hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk keperluan tertentu yang tidak seharusnya. Maksudnya di sini disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Oke. Jadi, di sini kalian sebaiknya untuk mengatur mulai dari sekarang, mengatur apa yang akan kalian tampilkan di sosial media. Karena itu merupakan salah satu dari self branding. Nah, usahakan sebisa mungkin kalian membangun citra yang baik di mata masyarakat, baik itu secara langsung maupun di sosial media. Karena kembali lagi, semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya yaitu misalkan kalian di TikTok kalian membuat konten-konten yang bermanfaat, misalkan seperti ini. Halo, assalamualaikum. Hari ini aku akan menunjukkan gimana sih caranya agar kita lebih mudah menghafal surah. Yang pertama yaitu seperti ini. Kalau hanya seperti itu sih tidak masalah ya, saya rasa. Tapi jika memang gerakannya itu memperlihatkan lekuk tubuh kalian, maka itu akan jadi masalah. Oke? Jadi mulai sekarang dikurangi sedikit-sedikit ya. Tidak secara langsung, tapi sedikit-sedikit. Allah akan lebih menyukai hambanya yang terus berprogres daripada langsung berprogres tapi nantinya lupa. Atau hijrah tapi langsung ditinggalkan nantinya. Jadi lebih baik prosesnya pelan-pelan tapi tetap istiqomah. Seperti itu anak-anak. Oke, kembali lagi kita ke self branding. Nah, salah satunya yaitu tadi mengatur tingkah laku kita di sosial media. Karena self branding sendiri adalah membangun citra kita di hadapan masyarakat, di hadapan orang lain dan lain sebagainya. Salah satu gunanya yaitu untuk tadi, yaitu berorganisasi. Tapi hal positif yang lainnya sangat banyak ketika kalian memiliki self branding yang positif. Oke, sekarang langsung saja masuk ke tugas kalian, yaitu membuat video tentang perkenalan diri. Nah, perkenalan diri seperti apa sih? Yang pertama, kalian perkenalkan diri kalian. Oh ya, jangan lupa untuk menyapa audiens terlebih dahulu. Misalkan, halo, assalamualaikum. Atau misalkan, assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di sini bersama saya dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Kalian bisa menggunakan bahasa lainnya. Oke. Selanjutnya yaitu memperkenalkan diri kalian dengan nama panggilan kalian. Untuk yang kedua, kalian perkenalkan diri kalian dengan nama lengkap kalian. Untuk yang ketiga yaitu perkenalkan diri kalian dengan kelebihan yang kalian miliki. Misalkan, salah satu di antara kalian pintar dalam berbahasa Arab misalnya. Nah, oke. Terus ada juga di antara kalian yang tekun belajar misalnya. Dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat yaitu tunjukkan hobi kalian. Misalkan aku hobi berolahraga. Nah, olahraga yang aku gemari adalah olahraga bersepeda dan yang lainnya. Oke. Selanjutnya yang kelima yaitu apa sih perbedaanmu dengan orang lain? Apa yang membuat kalian adalah orang yang original? Misalkan kalian adalah salah satu orang yang sangat pantang menyerah dan optimis. Nah, itu nanti kalian tunjukkan. Nah, saya merupakan orang yang sangat optimis dan pantang menyerah. Nah, itulah yang membedakan saya dengan yang lainnya. Saya tidak akan berhenti berusaha ketika gagal. Saya akan coba lagi dan menggunakan cara yang lainnya untuk mencapai apa yang akan saya capai. Seperti itu contohnya, oke? Nah, Ustazah memberikan 5 kriteria itu saja. Tapi jika kalian memiliki yang lainnya, hal positif lainnya yang bisa kalian tampilkan misalnya, silakan ditampilkan, oke? Tapi diingat-ingat, gunakanlah bahasa yang baik
gunakanlah bahasa yang sopan, hindari bahasa-bahasa yang bisa menimbulkan perpecahan atau pertengkaran atau perdebatan yang lainnya. Jadi, susunlah kata-kata kalian terlebih dahulu, atau bisa juga kalian konsultasikan ke Bu Silvi atau guru yang lainnya, atau mungkin mama atau papa kalian. Nah, di sini untuk kriteria penilaian yaitu bagi kalian yang menggunakan bahasa Indonesia, maka nilai maksimal kalian adalah 80. Tapi jika kalian menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris, maka poin kalian bisa mencapai maksimal yaitu 100. Nah, Ustazah beri waktu untuk penugasan ini yaitu 2 minggu. Nah, 1 minggu digunakan untuk konsultasi kepada Ustazah Nisa atau Mrs. Rohma yang lebih mumpuni dalam bidangnya. Jadi kalian bisa buat kata-katanya terlebih dahulu, terus kalian tunjukkan ke beliau, Ustazah, ini kira-kira benar nggak ya bahasa Arabnya seperti ini? Atau ke Mrs. Rohma, Miss Rohma, ini kira-kira benar nggak ya kalau kata-katanya seperti ini? Atau mohon perbaikannya ya? Nah, seperti itu. Oke? Video dikumpulkan dalam bentuk link. Jadi, video kalian unggah terlebih dahulu di platform-platform yang kalian biasa gunakan. Misalkan di Instagram kalian, di IGTV, atau di TikTok kalian, atau bisa juga di YouTube. Jadi, kalian copy linknya, terus kalian kumpulkan ke WA pribadi Ustazah. Oke? Ingat ya, waktunya ada 2 minggu, dan penilaian ini termasuk dalam penilaian ulangan harian 1. Ingat, kalian kemarin sudah mengisi kontrak belajar. Sekarang waktunya kalian memenuhi apa yang sudah kalian tulis dan mempertanggungjawabkan itu. Oke? Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Dadah anak-anak.